Pak Kadis, selamat pagi. Pagi, Ya, Pak pagi. Kadis. Terima. Baik, salam sehat Pak Kadis ya. Salam sehat ya. Pak Kadis, ini kami terima informasi bahwa ada warga NTT saat ini yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Benar begitu Pak Kadis? Benar, memang pelaku perjalanan, tapi dalam perjalanan memang diperiksa memang tidak bergejala, tidak ada tidak positif. Sampai di Kupang ada gejala dan diperiksa ternyata positif. Jadi positifnya setelah diperiksa di Surabaya, BPPKL, PP-nya itu menyatakan positif Omikron. Itu pasiennya dari akhir Januari, kemarin baru kami terima kabar hasil positif Omikronnya. Berarti kemarin ya baru terdeteksi di Kupang Pak? Sebenarnya kasusnya orangnya sudah sembuh, cuman hasilnya baru kami terima kemarin. Oh begitu. Berarti saat ini bagaimana status untuk warga tersebut? Sudah kembali ke keluarganya. Artinya sudah sembuh, tidak lagi. Selama ini memang pasiennya memang isolasi mandiri. Oke, jadi sampel yang diterima ini baru saja dapat informasinya setelah dikirim ke laboratorium di Surabaya, begitu Pak Kadis? Ya benar. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi jenis-jenis virus di NTT kami belum punya, jadi kami kirim ke Surabaya. Dan setelah dilakukan tracing untuk saudara-saudara teman-teman pasiennya, itu setelah dikirim ke Surabaya juga tetap menyatakan negatif. Jadi prinsipnya bahwa memang sudah ada di NTT dan telah dilakukan pencegahan seperlunya lewat tracing, testing, isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit. Memang di NTT kasus positif COVID mulai meningkat, jadi kemungkinan besar Omikron sudah lebih banyak lagi di NTT. Namun pesan dari Bapak Presiden kita yang tercinta Bapak Jokowi yaitu tidak perlu panik, karena kalau sudah divaksin 2 kali kemungkinan besar untuk mendapatkan positif memang ada, tapi gejala penyakitnya hampir tidak ada. Dan kematian yang ditimbulkan oleh virus ini yang mengenai orang yang sudah divaksin sangat kecil. Jadi diharapkan oleh beliau bahwa vaksinasi harus lengkap, yaitu 2 kali, kalau perlu tambah booster, kemudian tetap menjaga pemakaian masker di tempat-tempat umum. Oke, jadi boleh saya ulangi kembali untuk Anda tegaskan bahwa memang sudah terdeteksi 1, namun saat ini kondisinya sudah sehat yang terdeteksi tersebut, namun hasilnya baru diterima dari Surabaya. Ya, jadi untuk NTT untuk saat ini belum ada ya, untuk Omikron sudah ada karena kemarin itu sudah terdeteksi, tetapi saat ini untuk yang sedang sakit dengan COVID-19 varian Omikron belum ada laporan begitu Pak Kadis? Memang campuran Delta dengan Delta yang masih banyak, tapi melihat gejala yang ada sekarang nampaknya kita tidak bisa pungkiri bahwa Omikron sudah masuk. Namun gejala yang biasa karena Omikron ini tidak sebahaya Delta. Jadi kasus di Jawa dan Bali sudah naik melebihi angka Juni-Juli yang tahun lalu. Tapi angka yang dirawat di rumah sakit itu sangat rendah karena pertama tadi seperti dijelaskan telah divaksinasi sehingga gejala yang timbul itu sangat sedikit, bahkan ada yang tanpa gejala. 80% tanpa gejala bila telah divaksinasi 2 kali. Bisa dirawat di rumah ya Pak Kadis ya? Jadi kebanyakan diminta untuk tetap dirawat di rumah saja, tidak perlu ke rumah sakit kecuali yang berat. Atau bisa isolasi mandiri, isolasinya terpusat, bisa juga yang sedang. Jadi pada prinsipnya tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Yang diperhatikan sekarang adalah vaksinasi lengkap dan tetap kembali pakai masker.
Baik, terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengikuti instruksi dari Presiden antara 3 sampai 4 minggu ini karena sudah terjadi lonjakan kasus di luar Jawa sehingga kita Jadi lebih biasanya memperketat setelah protokol yang kesehatan. minggu Bali penuh, kita akan menyusul, tapi Baik. tidak perlu panik. Baik. Oke, terima kasih Pak Kadis untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Selamat pagi. Kadis. Selamat Selamat salam sehat. pagi, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi.